Seorang wanita cantik menghilang setelah 15 hari. Keluarga mencari hingga melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tak hanya itu. Keluarga bahkan mencari kepada orang pintar dan ketahuan di mana berada hingga akhirnya pihak yang berwajib pun datang ke tempat tersebut. Seorang wanita bernama Yuni Marlina 33 tahun, tinggal di 4 Lawang, Sumatera Selatan, setiap hari berdagang sayuran. Setiap harinya dirinya berkegiatan menjual sayuran di lingkungan rumahnya. Yuli sendiri diketahui adalah seorang janda dengan 4 anak dan untuk menghidupi anak-anaknya Yuli pun giat bekerja. Bahkan Yuli disebutkan wanita pekerja keras. Mencari pundi-pundi keuangan demi anak-anak, Yuli pun dikenal sebagai wanita yang baik bahkan dekat dengan keluarganya. Tak pernah ada masalah, Yuli dikenal di kalangan tetangga karena dirinya penjual sayuran yang murah. Di tanggal 1 Agustus 2023, Yuli menghilang tak ada yang tahu kemana, bahkan tak bisa ditelepon dan tak mengabari keluarga. Tak seperti biasanya Yuli selalu mengabari anak-anak, namun kali ini Yuli menghilang begitu saja. Pihak dari keluarga pun langsung mencari keberadaan Yuli, mencari ke teman-temannya dan ke beberapa tempat, namun Yuli tak ditemukan. Hingga akhirnya pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Yuli ke pihak yang berwajib. Tak hanya melaporkan kepada pihak yang berwajib, keluarga yang masih penasaran mencari Yuli bahkan menanyakan Yuli kepada orang pintar. Keluarga Yuli pun meminta Eko, orang yang dipercaya di lingkungannya sebagai paranormal, untuk mencari keberadaan Yuli. Dan tak lama, Eko pun kesurupan, menggambar peta di kertas yang di dalamnya ternyata peta keberadaan Yuli. Di sana Eko menyebutkan Yuli berada di kebun karet lahan tetangganya. Tak lama pihak keluarga pun mencari dan menyelusuri peta tersebut yang dibuat Eko saat kesurupan. Setelah dicari oleh pihak keluarga di daerah lahan tersebut, ternyata benar Yuli ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Tak lama pihak dari keluarga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP untuk menyelusuri kasus ini dan juga membawa jasad Yuli untuk dievakuasi. Jasad Yuli sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak yang berwajib interogasi keluarga korban dan orang-orang yang ada di sana serta saksi-saksi yang tahu keberadaan terakhir Yuli. Saat pihak keluarga Yuli menyebutkan tahu posisi keberadaan Yuli dari orang pintar bernama Eko yang memberikan map lokasi keberadaan Yuli, akhirnya pihak kepolisian pun interogasi Eko. Saat Eko ditanyai, Eko menyebutkan dirinya kesurupan dan dirinya mendapatkan mukjizat. Namun nampaknya pernyataan dari Eko ini diragukan pihak kepolisian hingga akhirnya Eko terus didesak pihak yang berwajib. Setelah lama ditanyai, akhirnya Eko pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Eko sendiri ternyata adalah seorang laki-laki yang sudah punya istri dan punya anak. Namun ternyata antara Eko dengan Yuli ada hubungan. Eko dengan Yuli berpacaran di belakang istrinya, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali dan mereka pun dekat. Eko dengan Yuli sendiri adalah tetanggaan. Eko dengan Yuli berpacaran 1 bulan, namun nampaknya saat mereka berpacaran, Yuli meminta pertanggungjawaban dari Eko dan meminta dinikahi. Bahkan Yuli pun meminta uang kepada Eko. Belakangan Yuli meminta uang kepada Eko 2 juta. Dengan mengancam Eko apabila tak memberinya uang, Yuli pun akan membocorkan perselingkuhan ini kepada istri Eko. Takut dan panik, Eko pun nampaknya kesal. Bahkan kali ini Eko pun punya niatan jahat kepada Yuli dengan ingin menghabisi Yuli. Eko mengajak janjian kepada Yuli untuk bertemu di salah satu tempat sepi, yaitu di lahan karet. Namun setelah pertemuan Eko dengan Yuli kali ini, mereka memang sempat ngobrol, bahkan mereka pun bercumbu. Namun saat Yuli lengah, Eko pun nampak langsung menghabisi Yuli dengan cara menikam, membekap, dan beberapa kali menikam Yuli dengan senjata tajam hingga akhirnya Yuli tak bernyawa. Meninggalkan Yuli begitu saja di lahan karet tersebut dan nampaknya Eko pun berakting seperti tak terjadi apa-apa. Eko pulang ke rumahnya, bahkan saat Yuli hilang 15 hari, Eko pun nampak mencoba mencari Yuli. Eko sendiri dikenal sebagai orang pintar di lingkungan tersebut dan dekat dengan keluarga Yuli karena tetangga. Hingga saat Yuli hilang, Eko pun ditanyai keluarga sebagai orang pintar. Saat itu Eko pun akhirnya berpura-pura menjadi kesurupan. Dan tak lama Eko pun menunjukkan di mana posisi Yuli. Hingga akhirnya Yuli pun ditemukan oleh keluarganya setelah 15 hari menghilang. Eko sendiri diamankan pihak yang berwajib dan disiapkan untuk persidangan. Pihak kepolisian menyebutkan Eko terancam beberapa pasal dan Eko pun bakal divonis 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Yuli tak menyangka pelakunya adalah Eko, orang yang dikenal dekat dengan keluarga Yuli, bahkan ternyata mereka ada hubungan. Begitu juga keluarga dari Eko, istri dari Yuli, tak menyangka kalau sang suami berselingkuh dengan tetangganya sendiri, bahkan menghabisi Yuli tetangganya sendiri. Istri dari Eko pun seakan tak akan mau memaafkan Eko dan meminta cerai dari Eko.
Yuli dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi dan dilakukan pemakaman oleh keluarga di dekat rumahnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.